Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita memulai dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Pastinya harus siap dong. Ya, karena materi pembelajaran hari ini sangat menarik. Sebelum itu, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, mari kita melakukan tepuk semangat. Ayo, anak-anak ikutin ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan dibahas pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran peserta didik. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Wah, alhamdulillah semuanya masuk ya. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun. Tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran ke-1. Sebelum itu, Ibu akan membacakan kesepakatan pembelajaran, di mana yang pertama adalah peserta didik harus masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, peserta didik harus berpakaian bersih dan rapi. Yang ketiga, peserta didik harus menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir adalah peserta didik tidak boleh makan ketika jam pembelajaran. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan, peserta didik dapat menyebutkan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Tujuan yang kedua, dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan, peserta didik dapat memperagakan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Dan tujuan yang ketiga adalah dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan, peserta didik dapat menuliskan isi cerita sesuai urutan dengan bahasa yang santun. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, terlihat di lapangan banyak sekali anak-anak sedang bermain bersama. Ada yang sedang bermain layang-layang, ada yang sedang bermain sepak bola, ada yang sedang bermain kelereng, ada yang sedang bermain engklek, dan ada yang sedang bermain ayunan. Nah, di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Mari kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama terlihat jelas di situ ada anak-anak sedang bermain kelereng dengan senang. Nah, gambar yang pertama merupakan salah satu contoh bermain dengan rukun. Mari kita berikan tanda centang. Nah, gambar yang kedua terlihat di situ ada anak-anak sedang bermain bola, tetapi di sebelahnya ada dua anak sedang bertengkar. Nah, apakah itu salah satu contoh bermain dengan rukun? Jawabannya tidak ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga terlihat ada dua anak sedang bermain ayunan dengan senang. Apakah itu salah satu contoh bermain dengan rukun? Ya, jawabannya iya ya anak-anak. Itu merupakan salah satu contoh bermain dengan rukun. Nah, gambar yang keempat terlihat di situ
ada anak-anak sedang menertawakan temannya yang sedang jatuh. Lalu apakah ini salah satu contoh bermain dengan rukun? Tidak, jawabannya tidak ya anak-anak. Nah, gambar yang terakhir. Di sini terlihat jelas apabila dua anak itu sedang bertengkar atau berebut sebuah ayunan, dan itu merupakan salah satu contoh bukan bermain dengan rukun. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pasti sering ya anak-anak. Lalu bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang? Atau sikap kalian rukun, saling menolong, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu? Nah, hendaknya kita dalam bermain harus saling tolong-menolong, membantu, menghargai, dan tetap rukun. Lalu, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya, kalau tidak rukun, tidak bisa bermain bersama ya. Karena jika kita tidak rukun dalam bermain, maka akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul. Jadi, oleh karena itu, kita harus menciptakan rasa rukun dalam bermain bersama teman. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai lagu untuk Ayo Kita Selalu Hidup Rukun. Kita simak videonya bersama dan ikut menyanyikan bersama ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah teks percakapan, di mana bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Doh, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Lalu Edo pun menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Lalu Edo pun menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor." Lalu Udin pun menjawab, "Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Edo. Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Jadi, Edo diajak bermain kelereng di lapangan oleh Udin. Dan Edo pun mengajak teman-teman yang lainnya untuk bermain bersama. Karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo akan pergi ke lapangan, tetapi sepeda Edo bannya bocor. Lalu Udin dengan senang hati menawarkan untuk Edo bonceng menaiki sepedanya untuk ke lapangan. Di sini, Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, dalam percakapan tadi terdapat kalimat ajakan. Apa sih anak-anak kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Dan jika kita menuliskan kalimat ajakan harus diakhiri oleh tanda seru.
Nah, kalimat ajakan yang ada dalam percakapan yang udah kita baca tadi. Di sini kita akan mencari kalimat ajakan apa saja yang terdapat pada percakapan Udin dan Edo. Dan anak-anak harus tahu di mana kalimat ajakan itu dalam penulisannya selalu berakhiran oleh tanda seru dan biasanya ada kata ayo dan mari. Nah, kita mau cari nih, di dalam percakapan ini terdapat berapa kalimat ajakan yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Nah, kita perhatikan pada kalimat yang pertama, di mana Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Nah, ini merupakan salah satu contoh kalimat ajakan. Karena apa? Di awal Udin berkata ayo. Nah, ayo merupakan salah satu dari kalimat ajakan dan dimana diakhiri oleh tanda seru. Jadi contoh kalimat ajakan pertama dalam percakapan ini adalah kalimat Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya adalah kalimat Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Dimana Edo mengatakan ayo Din, ada kalimat ayo, dimana ayo merupakan salah satu contoh kalimat ajakan. Dan pada kalimat yang disebutkan oleh Edo ini berakhiran tanda seru, dimana tanda seru merupakan kalimat ajakan. Jadi contoh kalimat ajakan yang kedua dalam percakapan ini adalah pada kalimat ayo Din, kita ajak teman yang lain. Setelah itu kita perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Udin. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di situ ada kata atau kalimat ayo. Ayo aku bonceng naik sepedaku dan berakhiran oleh tanda seru, dimana itu merupakan salah satu contoh kalimat ajakan. Dan contoh kalimat ajakan pada percakapan yang ketiga ditandai oleh kalimat ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, ketika kita mengajak teman kita ayo kita bermain, maka kita sudah mengucapkan kalimat ajakan. Nah, anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Nah, kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya anak-anak. Lalu, urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah atau bentuk cerita. Di sini terdapat 3 buah gambar. Dan kita disuruh untuk mengurutkan ketiga gambar ini sehingga membentuk sebuah cerita. Terlihat pada gambar yang pertama ada sebuah percakapan. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini terdapat kalimat ajakan, yaitu kata mari. Dan kita lihat pada gambar yang kedua. Di situ terlihat anak-anak sedang bermain kelereng. Dan pada gambar ketiga terdapat sebuah percakapan lagi, di mana Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Lalu Edo menjawab, ayo Din, aku mengambil kelereng terlebih dahulu ya. Nah, pada gambar ketiga terdapat kalimat atau kata ajakan. Mari kita susun gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Jika kita lihat dari percakapannya, maka kita bisa mengurutkannya menjadi urutan yang benar ya anak-anak. Ya, urutan yang pertama adalah gambar yang ketiga yang memiliki percakapan Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Lalu Udin menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya. Lalu urutan yang kedua adalah gambar anak-anak sedang bermain kelereng. Dan urutan yang terakhir adalah gambar yang pertama, di mana setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Di mana urutannya yang pertama adalah kita mengajak orang untuk bermain terlebih dahulu, lalu kita bermain, setelah itu kita mengajak lagi untuk membereskan sisa atau tempat bermain yang telah kita
gunakan untuk bermain agar menjadi lebih bersih dan rapih lagi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai sikap rukun dalam bermain maupun mengenai kalimat ajakan anak-anak? Baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini, di mana dari pembahasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa hidup rukun harus diterapkan pada diri setiap individu karena lingkungan yang rukun akan membawa banyak dampak positif bagi setiap orang, serta penggunaan kalimat ajakan yang baik dan santun juga perlu diperhatikan dalam menciptakan suasana rukun dalam lingkungan bermain. Nah, cukup sampai di sini materi pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Sebelum itu, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ibu pimpin berdoanya ya. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.